Tahun 122 Hijriah, di kota Kufah yang pernah mengirim surat kepada Husain bin Ali, seorang pria bangkit, bukan untuk kekuasaan, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyuarakan keadilan yang telah lama mati, terkubur bersama jasad cucu Nabi di Karbala. Namanya Zaid bin Ali. Ia bukan tokoh sembarangan. Ia adalah cicit dari Nabi Muhammad SAW. Ayahnya adalah Ali Zainal Abidin, satu-satunya anak laki-laki Husain yang selamat dari pembantaian Karbala. Sedari kecil, Zaid hidup dalam bayang-bayang luka, duka, dan ketidakadilan. Ia tumbuh sebagai sosok yang alim, pemberani, dan tak segan bersuara lantang terhadap kezaliman. Saat itu, kekuasaan Bani Umayyah sedang berada di puncaknya. Khalifah yang berkuasa adalah Hisham bin Abdul Malik, seorang penguasa yang dikenal dingin terhadap keturunan Nabi dan represif terhadap kelompok oposisi. Wilayah kekuasaan Islam terbentang luas, tapi luka Karbala masih terasa. Di Kufah, kota yang dahulu mengundang Husain bin Ali dan kemudian mengkhianatinya, banyak orang yang hidup dalam penyesalan. Mereka tahu mereka bersalah. Mereka diam saat Husain dan keluarganya dibantai. Kini, cucu Husain, Zaid bin Ali, muncul di hadapan mereka. Ia mengajak mereka untuk memperbaiki kesalahan itu bukan dengan air mata, tapi dengan keberanian. Zaid bukan sembarang cucu Nabi. Ia cerdas, fakih, dan pemberani. Ia belajar dari para ulama Madinah, dari ayahnya Ali Zainal Abidin, dari pamannya Muhammad Al-Baqir, tapi ia berbeda. Zaid tidak mewarisi sikap zuhud ayahnya yang memilih diam. Ia lebih frontal, memilih untuk melawan. Baginya, seorang imam sejati harus berani menegakkan keadilan, bukan hanya mengajarkan sabar. Seorang pemimpin, kata Zaid, tak boleh hanya menunggu, ia harus bertindak. Dan itulah yang membuatnya berbeda dengan sebagian kalangan Syiah yang percaya pada imam-imam yang gaib dan pasif. Zaid percaya bahwa kekuasaan harus diperjuangkan secara nyata, meski harus bertaruh akan nyawanya sendiri. Berita pergerakan Zaid menyebar. Di Kufah, ribuan orang menyatakan baiat kepadanya. Disebutkan lebih dari 10.000 orang siap mendukung perjuangannya melawan rezim Hisham atau rezim dinasti Umayyah pada saat itu. Kufah yang dulu mengkhianati Husain kini tampaknya ingin menebus kesalahan itu. Namun, sejarah berulang dengan cara yang memilukan. Ketika Zaid mendekati mereka dan menyerukan perlawanan, para tokoh Kufah malah menanyakan satu hal. Apa pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar? Zaid menjawab dengan jujur dan adil. Kata beliau, keduanya sahabat Rasul. Aku tidak mencelanya. Seketika itu juga, ribuan orang mundur. Mereka berkata, kalau begitu, kau bukan imam kami. Mereka pergi. Yang tersisa hanyalah 300 orang. Ya, dari ribuan yang bersumpah setia, hanya 300 yang benar-benar berdiri bersama dengan Zaid. Meski jumlahnya kecil, Zaid tetap maju. Ia tahu ia tak bisa mundur. Ia tidak sedang berjuang demi politik, tapi demi harga diri keluarganya dan demi kemartiran Husain yang masih memanggil dari padang Karbala. Zaid dan pengikutnya bentrok dengan pasukan Umayyah yang lebih besar dan lebih kuat. Pertempurannya singkat namun brutal. Di tengah desingan panah dan kilatan pedang, Zaid bin Ali terkena busur panah yang menancap di keningnya. Ia jatuh syahid di usia 42 tahun. Tapi kisahnya belum berakhir di situ. Pasukan Umayyah menemukan jenazah Zaid. Bukannya dimakamkan dengan hormat, jasadnya malah digantung di gerbang Kufah. Disalib sebagai peringatan bagi siapapun yang berani menantang penguasa. Tubuhnya dibiarkan tergantung selama mungkin. Ada yang mengatakan 4 tahun.
4 tahun. Kemudian, atas perintah gubernur, jasad Zaid diturunkan, dibakar, dan abunya dibuang ke sungai Eufrat. Penghinaan yang sama seperti yang dilakukan terhadap jasad para pembela Husain di Karbala. Kekuasaan mencoba membungkam perlawanan bahkan setelah kematian. Namun, darah Zaid tak tumpah sia-sia. Pengikutnya yang setia hingga akhir tidak melupakannya. Dari semangat Zaidlah lahir sebuah aliran baru dari Syiah yang kita kenal sekarang dengan sebutan Syiah Zaidiyah. Zaidiyah tidak menunggu imam yang maksum. Mereka tidak percaya imam yang gaib. Bagi mereka, siapapun dari keturunan Hasan ataupun Husain yang alim, adil, dan berani bangkit melawan kezaliman, ia layak menjadi imam. Inilah semangat Zaid, perlawanan dan aksi nyata. Berbeda dengan Syiah Imamiyah yang meyakini rangkaian imam tertentu dan menolak kekuasaan sampai hadirnya Imam Mahdi, Zaidiyah memilih turun ke medan perang. Dan mazhab ini hingga saat ini tumbuh subur di Yaman, Iran bagian utara, dan juga Maroko. Ketika kekuasaan Umayyah tumbang dan Abbasiyah berdiri, para pengikut Zaid berharap keadilan akan ditegakkan. Tapi sejarah tak semudah itu. Para keturunan Husain termasuk saudara Zaid seperti Muhammad An-Nafs Az-Zakiyah dan saudaranya Ibrahim kembali memberontak terhadap Abbasiyah. Mereka pun dieksekusi. Bahkan Imam Ja'far As-Shadiq yang tidak terlibat politik tetap diawasi, diinteli ketat oleh Abbasiyah. Zaid bin Ali mungkin telah gugur, tapi semangatnya menjadi inspirasi bagi generasi keturunan Ahlul Bait untuk melawan. Bahkan Abbasiyah yang mengaku membela keluarga Nabi akhirnya mengulangi sikap represif yang sama terhadap mereka. Zaid bin Ali Zainal Abidin bukan sekedar pemberontak. Ia adalah simbol penyesalan yang berubah menjadi suatu keberanian yang nyata. Ia menunjukkan bahwa cinta kepada Ahlul Bait bukan hanya dengan air mata, tapi dengan sikap dan pengorbanan. Ia mengajarkan bahwa keadilan tak akan pernah hadir kalau hanya ditunggu. Ia harus ditegakkan, meski harus dibayar dengan nyawa. Dan sejarah telah mencatat, Zaid tak pernah mencaci para sahabat Nabi, baik Umar maupun Abu Bakar, meski ia keturunan Ali itu sendiri. Ia menolak fanatik buta. Ia hanya ingin umat bersatu di atas nilai keadilan dan kebenaran. Maka dari itu, sebagian ulama Sunni pun tetap menghormati dan menghargai beliau. Mereka menyebutnya orang jujur, pejuang, dan bagian dari para syuhada. Sejarah tak akan pernah usai. Ia akan selalu dicatat di berbagai zaman, hingga akhirnya sampai kepada memori-memori orang yang hidup di masa itu. Mengapa para penguasa Islam selalu takut pada keturunan Nabi? Mengapa cucu-cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus terbunuh, bahkan disalib seperti Zaid bin Ali? Apakah kita mewarisi sejarah itu dengan keberanian atau dengan pengkhianatan diam-diam? Zaid bin Ali telah pergi, tapi setiap zaman akan selalu ada yang menyerupainya, yang berani berdiri ketika kebenaran benar-benar diinjak-injak. Pertanyaan kemudian, di zaman ini, siapakah yang akan menempuh jalan seperti seorang Zaid?